Sebelumnya, perkenalkan nama saya Purniandini, NIM 50129063 dari kelas 4H Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang membangkitkan data yang dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Fadlul Mubarok, selaku dosen pengampu ekonometrika. Di sini saya akan melangsungkan saja materinya. Sebelumnya izinkan saya men-share screen. Nah, di sini udah masukkan di yang bakalan saya bangkitkan datanya. Sebelum itu kan ini bakalan data yang kita buat sendiri. Yang data kita buat sendiri itu dengan RNOM-nya itu 1000, rata-ratanya itu 10, dan SD-nya itu 2, atau bisa disebut dengan standar defisiennya itu 2. Nah, sebelum lanjut ke kita bakalan lihat datanya, kita bakalan mengasihkan namanya dulu. Ngasih namanya dulu. Itu saya bakalan ngasih namanya simulasi. Nah, kita kontrol R. Oh, sorry. Kita blok dulu yang RSOM-nya biar keluar datanya. Nih, keluarkan datanya. Nah, udah di kontrol R, kita ulang lagi kontrol R yang simulasinya. Baru kita panggil datanya, atau bisa disebut dengan hit datanya. Kita panggil datanya. Nah, di sini ada data 1, data 2, data 3, data 4, data 5, dan data 6. Di sini ada 6 data. Dari RNOM-nya 1000 itu ada 6 data. Nah, udah lanjut kita manggil datanya. Kita bakalan lihat grafiknya, atau bisa kita lihat dengan cara TS.plot dalam kurung data. Kita bangkitkan ya datanya. Nih, grafik garis ya ini. Tadi kan RNOM-nya itu 1000, nih, dan rata-ratanya atau min-nya itu kan 10. Dan coba lihat nih, datanya berpusat di 10, di sekitar sini, standar defisiasinya 2. Berarti 2 di sini kan, 2 nih. Di akhirnya ini jaraknya 10 kurang 2. Jaraknya itu 10 kurang 2 dan 10 ditambah 2 gitu. Standar defisiasinya. Nah, kita lanjut ke library Thesaurus. Sebelum lanjut ke library Thesaurus, kalian bisa download package-nya di install package. Nih. Install package. Tunggu kita loading dulu ya, karena jaringannya jelek. Nih. Oke. Nih Indonesia. Baru kalian nanti cari. Maaf. Nah. Thesaurus. Thesaurus. Nih, Thesaurus. Oke. Udah kan, tinggal kalian tunggu aja, dia lagi menginstal itu library-nya. Nah, jika sudah, ini bakalan muncul tanda merah. Tanda merah. Nah, baru running bakalan muncul seperti ini. Baru lanjut
Baru kita lanjut ke kita bakalan nganu data dari yang simulasi satu tadi, kita bakalan identifikasi datanya dengan cara ADF titik test data. Coba kita running. Nah, di sini kan kita bakalan ngambil p-value-nya. P-value-nya ini kan 0,01 dan p-value-nya kan lebih kecil nih daripada alpha. Jadi tolak H0 adalah terindikasi datanya itu stasioner. Nah, untuk data yang ini terindikasi berdasarkan tes ADF tesnya itu atau augmented decay-Fuller bahwa datanya itu stasioner. Bakalan kita lanjut ke data selanjutnya atau kita bakalan lanjut ke data ACF dan BACF. Kita bakalan nganu yang ini ACF dulu ya. Nih, bisa dilihat data dari ACF-nya. Kita cek ya. Nih, ACF-nya. Dilihat. Kalau misalkan dilihat mau BACF-nya, seperti ini. BACF yang data atau series data itu seperti ini. 0. Atau mau dilihat ulang nih. Nih, dari 0 terlihat cukup jelas kan. So, kita cek lagi PACF-nya nih. Nih, PACF dan maaf, ini PACF ya. Ini tidak teridentifikasi. Nih, garis ini keluar dari garis patah. Keluar dari garis atau patah gitu dia. Terus kalau di sini yang di atas tidak ada yang patah, cuman bagian bawahnya doang yang patah. Nah, terus udah kita identifikasikan yang ini, ACF dan PACF, kita lanjut ke model awalnya. Terlihat seperti ini, ARIMA, data, order, sama dengan T, terus 0,01. Nah, ini berarti diidentifikasikan bahwa hanya MA-nya saja yang memiliki order. Kita blok yang bagian ARIMA-nya. Nah, keluar dia hasil MA1-nya, koefisiennya 0,0103 atau interceptnya itu 10,0147. Kita lanjut ke yang dugaan 2 ARIMA. Bedanya kalau di dugaan 2 ARIMA ini, kita manggilnya itu sama, tapi kita tambah dengan include titik min sama dengan false. Kita coba. Kita running. Nah, kalau di dugaan 2 yang ARIMA ini, dia yang cuma keluar MA1-nya aja yang koefisiennya itu yang MA-nya tuh cuman koefisiennya itu yang keluar cuma MA-nya aja. Yang interceptnya itu nggak keluar. Oke. Baru kita lanjut ke
model 3 coba running. Bedanya itu nih, yang di sini kan dugaan yang ini 101. Oh, kita running. Nah, bedanya di dugaan ketiga itu, ini kan di dugaan ketiga koefisiennya itu nih, dugaan ketiganya itu tambah AR bedanya. Terus ada AR, ada MA, ada intercept tuh AR-nya. Dan di sini kan AR-nya 0,038, MA-nya itu 0,063 dan intercept-nya itu 10,0146. Situ. Kalau dugaan ketiganya. Kita coba panggil dugaan keempatnya. Sebenarnya dugaan keempatnya nanti. Kita lanjut dulu ke library LM-Test. Nah, library LM-Test itu sama kayak tadi yang awal, package, terus install package. Tinggal kalian cari LM-Test sama kayak tutor yang di atas tadi yang saya mau. Tinggal kalian cari, udah itu baru ketik OK, karena saya sudah pernah download. Bakalan saya langsung Ctrl R, ini langsung keluar kayak gini. Baru kita udah yang ini tadi, baru kita coba lanjut ke, kita coba uji atau cek model-model ini apakah memenuhi asumsi atau tidak dengan cara coef test dugaan 1 dengan cara signifikan atau enggaknya ya ini. Nah, kita langsung Nah, kalau di coef test dugaan 1 itu signifikannya itu di bagian intercept, itu di signifikannya. Yang kalau di dugaan 1 kan MA-nya tidak signifikan, tapi yang signifikan cuman intercept. Kita coba yang dugaan kedua. Dugaan kedua ini yang signifikannya MA. Beda dengan dugaan pertama. Dugaan pertama itu cuman intercept-nya doang yang signifikan. Kita cek coef test yang ketiga. Nih, kalau dugaan yang ketiga itu intercept yang dugaan yang signifikannya itu yang intercept. Tapi kalau mau nyoba yang coef test dugaan 4 itu sama yang kayak tadi, yang ini dugaan 4. Kan gini, kita running belum yang aritmanya. Ini kan AR sama M aja, tapi nggak ada intercept-nya. Kita coba itu ya, kita coba panggil coef test-nya dari dugaan 4. Nah, yang signifikan kalau dugaan 4 itu cuman di MA1-nya doang. Nah, yang signifikannya cuma di MA1-nya. Bisa dilihat kan perbandingannya. Nah, kita lanjut, bakalan kita coba ke residualnya. Residual dari ini, dugaan satunya. Kita coba kan, kita running semuanya. Nih, udah sampai, kalau saya sampai dugaan 4. Dan kita bakalan cek apakah modelnya layak atau tidak. Pemeriksaan model asumsi layak atau tidaknya itu bakalan kita coba di box text. Box text ini. Kita bakalan gunakan like-nya 6-nya saja, itu udah standar. Kita baca residual pertama. Nah, nih, kan kalau saya sampai dugaan 4 ya nyobanya. Udah. Ini yang tidak signifikannya.
dari 4 model ini yang tidak layak tuh cuman yang model kedua. Model keduanya itu nih, tidak ada konstantanya. Hipotesisnya seperti apa? Kenapa tidak layak? Hipotesisnya adalah H0 adalah model yang layak, kemudian sedangkan H alternatifnya atau H1-nya modelnya tidak layak digunakan. Maksudnya model tidak layak digunakan, modelnya itu tidak sesuai gitu. Beda dengan dari model yang lainnya. Kalau model-model yang lainnya ini model-model yang layak. Dan yang model kedua ini otomatis kita singkirkan karena model kedua tidak layak. Kita bakalan cek model 1, 3, dan 4. Karena model 2-nya itu tidak layak. Oke, sebelum lanjut ke cek akurasinya itu, kita bakalan nganu yang library forecast-nya sama yang kayak tadi package, install lagi, kalian install lagi package-nya forecast-nya ini. Kalau belum itu nggak bakalan jalan yang akurasinya. Jadi harus download dulu package-nya. Karena saya udah download, langsung saya nganu. Nah, terus kita coba yang query yang dugaan 1 sampai 3. Tapi kalau mau coba yang query dugaan 2 juga tidak apa-apa. Nih. Kita bandingkan dugaan 1, dugaan 2, dan dugaan ketiga. Ini adalah bentuk-bentuk dugaan untuk melihat keakuratan model. Bisa dilihat dari mean error atau rata-ratanya error. Nih, tiap barisnya kan ini ada errornya gitu. Terus yang ME-nya, yang dugaan 2. Kenapa tidak error? Kan tadi karena yang dugaan 2 itu tidak layak sebenarnya. Kalau yang di ini kan ME-nya. Teknik yang kedua, RSME, root mean square error. Keuntungan yang ini kita bandingkan yang error ini. Yang error ini sangat sulit untuk melihat atau membandingkan model-model terbaik karena ada nilai-nilai negatif dan ada nilai yang positif juga. Karena kita rata-ratanya kesulitan untuk membandingkannya. Terus kita lanjut ke MAE-nya. Ini MAE-nya. MAE-nya ini di sini kan MAE-nya sorry maaf. MAE-nya di sini dugaan pertama itu 1,55 sekian. Terus MAE yang di dugaan kedua itu 5,7 sekian-sekian. Dan di dugaan 3 itu MAE-nya 1,5 sekian-sekian. Dan dugaan 4-nya itu juga sekian-sekian. 1,5 sekian-sekian. Udah di itu, kita coba ambil dari yang akuarinya, dari model yang terbaik. Atau kita ambil yang semakin kita ambil yang kecil, yang kita ambil yang dugaan ketiga karena kan dugaan ketiga yang kecil gitu. Tuh, kita coba ya. Caranya tuh mau ngambil kayak model terbaiknya itu kalian bisa gunakan forecast dugaan ketiga sama dengan H10. Kita coba running. Nah, ini keluar kan sampai 10. Kalau mau nyoba yang dugaan 4-nya, ini juga bisa. Mau nyoba di dugaan 4-nya. Sama kayak tadi, itu dengan cara forecast dugaan 4,
dugaan 4, H sama dengan 10. Kita running coba ya. Nih, kalau mau nganu kita ramal yang dugaannya ini, bisa kalian salin yang ini. Kalau misalkan mau ngambil dugaan 3 juga bisa. Nih, kalian salin. Sorry. Ini kalian salin. Baru masukin ke Excel. Ini kontrol V, dikeluarkan. Baru nanti di sini kalian kasih, kalian tulis write titik CSV. Ini kan kalian save dulu nih sebelum itu. Kalian save-nya itu mau dikasih nama apa? Misalkan nih kalian save as, terus kalian kasih nama book 1 tapi disimpan di data D. Book 1 tuh udah disimpan, baru nanti di sini tulis misalkan kan kalau aku tadi book 1, mungkin bisa ditulis juga book 1 gitu. Tuh, aku simpannya di data D, terus D, terus CSV. Baru nanti kita running, dia bakalan keluar bakalan teramal itu datanya. Oh, sorry, salah. Book 1 tadi aku main. Nih, dia bakalan keluar. Kayak gini. Oke, sekian dari hasil presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.